Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo, tes tes. Gak ada suara gue. Terus. Hah? Kedengeran kok? Ya elah. Suara. Hmm. Nah udah. Sip. Nah, ini lebih kenceng sih. Ya, gue buka ya. Sip, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di Elaborasa yang ke-20. 20. Punya suara. Lu lanjutin, karena setiap rasa punya suara. Iya, udah 20 ya. Cepet gak sih? Cepet banget gak sih rasanya? Iya, cepet ya. Berarti kita udah berapa sih? 4 kali, 8 kali ya? Iya, mungkin. Heeh. Kan kayak cepet banget, udah 20 aja. Padahal mulai kapan ya? November ya? Iya kayak. Lo Sekitaran November. apa? Udah 20 gini apa? Lo ngerasa diri lo ada yang improve nggak? Iya dong. Kalau nggak ngapain? Satu hal yang baik adalah gue belajar banyak sih. Maksudnya kayak ya dari sharing-sharing yang udah didapat yang dilakukan gitu ya. Maksudnya dari setiap kita kan pastinya punya sudut pandang yang berbeda, punya mungkin ilmu-ilmu yang berbeda sebelumnya gitu kan. Jadi kayak dapat banyak aja gitu. Maksudnya insight-insight, pemahaman-pemahaman baru gitu. Seru sih gitu. Karena kan kayak ya kita kan dari berbagai apa? Dari berbagai profesi ya. Ya intinya sih psikolog dan psikiater sih. Maksudnya yang terkait dengan tetap mental health, tapi tetap aja itu kayak membuat apa ya dapat insight baru gitu sih, belajar banyak sih. Mantap. Normatif lah. Sampah. Tapi bagus. Nggak serius gue Parah lu. Gue kan mencoba nge-up elaborasi lu gimana sih? Ya abis jawabannya gitu ya, bagus lah. Ya, Gue senang. gitu Tapi teman-teman apa namanya ini apa udah lama ya menantikan ngobrol sama Dimas sih. Serius. Kenapa gitu? Ya nggak apa-apa. Gue seneng ngobrol sama temen. Gitu aja. Sederhana. Emang gue temen lo? terus apa? Gila. Ya. Lo kecil lagi suaranya deh kayaknya. Masa sih? Ini udah. Gue makan nih. Udah. Udah kan? Ya, so kali ini malam ini ya saya bersama seorang yang sangat luar biasa. Psikolog paling santai sedunia. Ya, kita akan bahas soal pulih ya. Jadi satu kata yang yang mungkin seringkali dijadikan tujuan atau goal gitu ya dari gangguan mental gitu. Karena kalau misalkan penyakit-penyakit lain tujuannya adalah sembuh gitu kan. Tapi kenapa kalau misalkan gangguan mental pulih gitu? Emang bedanya apa gitu? Dan apakah gangguan mental itu tidak sama seperti gangguan-gangguan lainnya ataupun penyakit yang kebanyakan mungkin hanya diterapi dengan menggunakan obat gitu kan. Kadang kan seringkali ya masyarakat kita kan masih berpengetahuannya adalah ya kalau namanya gangguan atau penyakit ya diobatin gitu kan. Diobatin, minum obat, sembuh gitu kan. Nah, cuma ternyata sekarang ini kita akan mau bahas terkait dengan gangguan mental yang tentunya spesial gitu. Nah, ya itu tadi kadang bisa dibilang ya ada banyak jalan untuk mencapai pulih atau kondisi sembuh dari gangguan mental itu sendiri gitu kan. Dari sesinya kita juga udah banyak ada beberapa sharing juga ya dari salah satunya waktu itu dari Anne ya kan. Minggu lalu juga ada
sharing juga gitu kan. Nah itu kan apa ya? Sebenarnya itu udah menggelitik gitu kan, sedikit menyentil soal bagaimana cara-cara orang-orang tersebut untuk pulih gitu kan. Nah kali Hmm. ini kita akan merangkum semuanya jadi satu, ya semoga saja bisa. Dan kita mau membahas itu semua lewat sesi elaborasi kali ini. Ya nggak Mas? Asik. Iya. Iya. Apa gue tuh ini tau akhir-akhir ini tuh sering dengar, terus terang aja sering dengar psikiater bilang eksplisit loh ya, eksplisit nih, kagak implisit. Obat itu cuma supres doang gitu. Entah kenapa akhir-akhir ini beberapa minggu ini obat tuh supres doang gitu. Mau sembuh jalannya beda, mau totally sembuh pulih jalannya beda. Wah. Nah makanya sekarang mau ngobrol sama Dimas tentang teknik-teknik healing lah, cara-cara healing gitu ya, termasuk termasuk ini apa namanya teknik-teknik holistik gitu. Tau nggak lo, menurut gua holistik itu adalah jualan yang keren untuk menyebut alternatif gitu. Iya, Bukan kan? holistic care thing itu ya. Iya, nama apa term ininya kan sekarang PAK, pengobatan alternatif komplementer gitu kan. Di situ kan termasuk acupressure, akupuntur kan ke situ dan macam-macam lah. Tapi tapi pelan-pelan dulu deh. Apa ya? Ya udah berangkat ke inilah bahwa untuk pulih sembuh dari gangguan mental itu nggak bisa obat, nggak bisa obat doang gitu. Perlu yang lain. Apa tuh? Nah, pelan-pelan deh. Dari mana ya? Itu tertarik deh Mas sama yang lo bilang yang tadi soal statement bahwa obat itu hanya soal mensupres gitu kan. Nah itu tuh apa Mm-mm. sih maksud kalau obat itu Iya, hanya supres? ya reaksi apa simptomnya dikurangin, redain, udah gitu doang. Cuman ya Mhm. suatu waktu bisa kalau ke trigger ya bisa muncul lagi gitu kan. Gitu. Nah, Mhm. mungkin yang menarik kan gini nih, ketika minum obat reaksi cepat, itu yang diharapkan orang-orang kan, cepat-cepat segera gitu. Itu Mhm. mereka bilangnya sembuh gitu kan. Nah, padahal mah Mhm. kalau kalau bahasa ini mah ditekan doang simptomnya gitu. Tapi Mhm. akar masalahnya enggak. Nah, kemarin itu gue juga ikut webinar gitu kan, ada satu peserta yang bilang apa ya, dia pokoknya dia sangat concern tentang diagnosa gitu. Ada 3 lagi, Mhm. diagnosa 3. Terus gue bilang, oh Mbak, kebetulan sesinya sharing gitu ya. Gue bilang, Mbak, concernnya apa sih sama gangguan? Kenapa sangat ingin tahu gitu kan? Nah, gue bilang gini, pada kenyataannya, nah ini lo yang lagi belajar mungkin sambil benerin aja. Pada akhirnya, ketika seseorang pun didiagnosa gangguan tertentu gitu kan, obat itu kan nembaknya di simptom kan, bukan di gangguan itu kan, bukan di seluruh gangguan itu kan, enggak, tapi kan nembaknya di simptom, bener gak tuh? Terus Nah, terus ya udah maksudnya di situ makanya jadi menurut gua nih ya kagak ngepek lah diagnosa buat Mhm. apaan sih, karena yang akhirnya yang disikat itu di breakdown simptom-simptomnya gitu kan. Mhm. Itu. Tapi sebenarnya mungkin nggak bisa semua dipukul rata seperti itu ya Mas. Memang sih pada dasarnya yang namanya gangguan mental itu pasti akan ada satu apa ya, satu akarnya gitu ya, satu akarnya yang apa perlu juga kita beresin gitu. Karena kalau misalkan kita menstabilkan si gangguan mentalnya, tapi si akarnya belum diberesin, ya sama aja kayak nginiin bisul tapi cuma ngeluarin nanah di atasnya doang, tapi dalam-dalamnya enggak, Benar. sumber Benar. intinya gitu kan. Ini Benar. yang sering kita omongin kan ya sebenarnya ya. Jadi kayak jadi kalau misalkan mau ngenuntasin gangguan mental ya sama kayak nuntasin bisul itu tadi, ya infeksinya itu tadi juga harus dibersihin sampai benar tuntas gitu. Karena kalau Benar. misalkan cuma kita bersihin si nanahnya doang, tapi infeksinya masih ada, ya nanahnya akan muncul lagi dan muncul lagi gitu kan ya Mas ya. Nah, Benar. cuma beberapa gangguan memang sepakat sih kayak apa kebanyakan gangguan yang neurotik itu memang peran obat-obatan di situ memang untuk mengobati istilahnya ya kalau kita pakai mengobati adalah mengobati gejalanya saja kayak obat parastamol untuk ngurangin panas ya obat-obatan yang diberikan pada orang yang cemas gitu tuh ya untuk ngurangin cemasnya gitu tapi ya akar permasalahannya belum belum dibetulin gitu atau orang yang panik gitu atau orang yang fobia gitu kan ya penggunaan obat tersebut untuk ngurangin si gejalanya itu tadi tapi Ya. tidak ngurangin si tidak apa ya
menginiin si akar permasalahannya itu tadi Ya. gitu. Jadi Dan memang namanya perlu ini kan, namanya terapi apa? simptomatik kan istilahnya. Ya, Ya, betul. terapi simptomatik. Gitu. Gue punya Mm-mm. analogi juga nih gini nih. Let's say kita apa ya suka kita buang sampah deh di rumah gitu kan. Nah terus mungkin udah berapa lama nggak kita buang, ada bau nggak sedap gitu ya. Nah lalu Hmm. tahu-tahu ada tamu nih. Bentar banget ada tamu dan kita nggak sempat buang sampah. Maka yang kita lakukan adalah apa coba? Ngumpetin sampahnya. Iya tapi kan masih bau. Iya Hah? dong. Oh, ngasih parfum. Kasih Persis. parfum gitu ya. Akhirnya semprot sono sini sampai habis, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, sekuat apakah itu parfum? Apakah akan bertahan selamanya gitu, ya kan? Hmm. Sebenarnya kan analoginya gitu ya. Jadi, ya kan perilaku buang sampahnya yang harusnya diberesin, sampahnya tuh dibuang. Tapi kan orang-orang tidak adresi sampah, ya kan? Dia ngebungkus cantik gitu loh. Dia ngebungkus dengan indah, berharap baunya hilang. Kan sebenarnya kayak gitu. Harusnya mah sampahnya dicari atau sampahnya dibuang gitu. Makanya Iya. kita ngobrolnya dalam perspektif holistik kan. Jadi apa namanya? Kalau bicara kesembuhan apa ya? Kepulihan ada yang nanya nih, pulih itu apa sih? Sambil jalan ya, Mas Mas apa nih? Mas Tamki Utama sambil jalan ya. Nah, jadi kalau bicara gangguan mental menurut gua itu yang dibenerin tuh semua gitu. Nah, makanya gua nih kalau dapat klien gitu kan dengan kasus apapun, let's say cemas, depresi, trauma, hampir selalu gue minta mereka benerin nafas. Gitu. Gue merasa gue psikolog yang aneh ya, yang nggak mainstream deh, ya kan? Apalagi yang aneh dari gue. Biasanya psikolog kalau ngasih tugas apaan? Suruh bikin jurnal, ya kan? Gue nggak pernah loh, nggak pernah gue. Rare deh, very rare gitu. Terus yang gue minta apaan? Nonton konser, keska, mijet. Iya itu. Iya kan? Jadi balik ke nafas dulu deh. Kenapa nafas gitu? Karena ya elah, orang cemas kan napasnya pendek ya. Ya kan? Maka gue minta ketika mereka benerin nafas dan nyadari nafas, eventually nafasnya bisa bener teratur, berirama dan panjang. Ntar juga cemasnya mereda sendiri dan itu terbukti. 2-3 sesi juga beres kok. Ini ngomong apa namanya ngomong reda ya, nggak ngomong sembuh total nih enggak, tapi 2-3 sesi dengan benerin nafas saja itu cukup. Itu sih. Nah, gue akhirnya apa namanya memberikan pendekatan itu karena apa namanya ya ya itu bikin mereka sembuh seutuhnya sih menurut gua sih. Jadi pertama benerin nafas, ya sisanya ya udah benerin perilaku hidup gitu. Gue sendiri kan waktu itu pas zamannya cemas gitu ya, FOMO apalah suka somatis aneh-aneh. Wah gue benerin banyak, napas, meditasi iya, minum air putih mulu, udah nggak. Jadi kalau keluar rumah tuh makan di luar biasanya kan pesannya es teh manis ya, nggak pernah, air putih mulu udah. Sampai detik ini agak males gitu minum es teh manis. Jadi akhirnya menurut gue pribadi kalau kita bicara pemulihan yang total, wah itu gaya hidup juga perlu dirubah tuh. Makanya perspektifnya holistik. Karena memang kalau misalkan di gangguan mental itu gue selalu ditekankan sama pendekatan biopsikososial gitu. Jadi nggak cuma pendekatan biologis aja gitu ya. Mungkin karena seringkali orang yang datang ke psikiater ataupun dokter tuh kan selalu mikirnya kayak ya penyakit biologisnya aja gitu kan. Tapi Iya. ternyata pada kenyataannya gangguan mental tuh simple ya, yang tadi obat panas dikompres selesai gitu. Obat panas diminumin obat panas tuh selesai gitu. Kalau lagi demam diminumin obat panas tuh selesai gitu. Itu lebih dari itu gitu kan. Kalau misalkan memang itu ada pengaruh dari psiko dan sosialnya gitu, psikis dan sosialnya, biologis, psikis dan sosial. Nah, kayak ini salah satu pasien juga sih yang memang ada gitu kan, maksudnya dia sering banget dirawat terus, jadi dirawat terus gitu kan. Padahal pulang tuh sebelumnya tuh dengan kondisi yang bagus gitu, maksudnya dia udah stabil segala macam gitu kan, minum obat udah rutin segala macam. Tapi giliran pulang, ya ternyata malah stresor-stresornya tuh ada di rumah gitu kan, dan dengan kondisi itu semua, dia malah nggak bisa pulih seutuhnya gitu, dan akhirnya malah kembali melakukan perawatan lagi gitu loh. Nah itu menunjukkan bahwa ya itu tadi obat mungkin udah gitu kan di rumah sakit dia udah tenang anteng gitu kan, tapi kenapa ketika balik ke rumah
dia malah jadi kayak gitu lagi gitu. Nah ini kan berarti memang ya faktornya banyak gitu. Faktor sosial pun juga Mm-mm. mempengaruhi. Makanya tadi Iya. banyak banget cara untuk masuk ke situ. Salah satunya tadi Mas Ari kan perbaiki nafas terlebih dahulu ya. Ya memang salah satunya Mm. juga itu masuk ke teknik relaksasi juga nggak sih Mas sebenarnya? Maybe gue nggak pernah nyebut relaksasi. Gue selalu mengkampanyekan hidup berkesadaran. Cielah. Oh, apa Iya. mindfulness, Hmm? Mindfulness, mindful. mindfulness. Iya kan? Mm-mm. Karena ini balik ke Itu kan cemas lagi dan nafas gitu ya. Heeh. uh, Mindfulness itu jualan bagus untuk nyebut meditasi. Cemas dan nafas. Apa namanya? Orang tuh kalau cemas kadang-kadang dia nggak sadar napasnya pendek, kadang-kadang nggak sadar dia nahan napas loh. Dan hal mhm. ini apa ya, beberapa kali diceritakan sama klien gue lah, Mas ternyata waktu ketemu sama ini aku tuh apa nahan napas di perut gitu, jadi perutnya kenceng gitu, dan nyadarnya baru Hmm, setelah pergi dari situ lah. Nah jadi hmm, eh, apa ya, singkat kata tentang mindfulness gitu ya, orang-orang tuh tidak menyadari gitu kan waktu dia ketemu stresor, lagi bereaksi, lagi cemas, apa yang terjadi gitu di di tubuhnya. Nah, makanya latihan mindfulness kan intinya itu kita belajar peka sama kondisi tubuh gitu lah. hmm. Karena Nah, ibaratnya kalau misalkan lagi menghadapi stresor kayak gitu, kita fokusnya tuh sama stresornya nggak sih, Mas? iya. Seringkali kayak kayak ya apa yang di depan mata kita tuh kayak itu kayak apa ya, me- menenggelamkan kita gitu sakit sampai kita tuh kayak lupa sama diri kita sendiri gitu loh. Iya Padahal benar. kan emang bisa kita atur ya sebenarnya kita sendiri kan, bukan stresornya gitu kan. Hmm, Makanya tadi salah satu hal yang paling sederhana yang bisa kita atur itu adalah lebih merasakan diri gitu kan. Atau yang tadi Mas iya. Mas bilang kan apa lebih mindful gitu kan terhadap diri sendiri gitu. Hmm. Cuma hal itu Mbak, susah banget dilakukan, benar, serius deh. Susah. benar. Cuma tau gak lo, bahkan menurut gua nih ya, satu-satunya yang kita bisa kontrol kan, ketika kita stres tinggi, emosional, panik gitu ya. Menurut gua malah satu-satunya hal yang kita bisa atur itu nafas. Hmm. Satu-satunya, ya kan, semuanya itu refleks gitu ya sih, debar-debar lah, Hmm. sweating apa, semuanya itu refleks tubuh, lo Hmm. mau apain nggak bisa. Tapi ternyata Hmm. satu-satunya jalan, nah untuk mengatur untuk regulate, kalau bahasa di trauma regulate tuh, down regulate amigdala apalah, nafasnya gitu. Dan apa Hmm. namanya, lebih dalam dikit, gue tuh kalau gue pernah pas terapi gitu ya, orang reaksi panik depan mata gue. Biasanya gue bikin dia tenang itu bukan bilang gini nih, yuk sekarang tarik nafas dalam-dalam. Gue nggak pernah kayak gitu. Cara Hmm. gue nenangin orang dengan minta dia mindful ke nafasnya, bukan dengan minta dia ngatur nafas. Gak pernah gue Hmm. gitu. Cara Terus gue gimana dong? cara gue adalah ikutin aja nafasnya dulu. Kalau cepet ya udah, biarin cepet aja dulu. Jadi gue mau minta dia untuk immerse in the experience gitu, Hmm. karena gue pernah tahu ini cerita dari trainer gue, ada juga penelitiannya gitu, ternyata pas kita lagi stres tinggi, emosional, panik gitu ya, lalu kalau lo coba maksain ngatur nafas, yang Hmm. terjadi adalah kadar karbon dioksida dalam darah lo drop. Hmm. Bahasa manusianya adalah efeknya adalah tambah cemas, dizzy, paling parah collapse, lo blackout, pingsan gitu. Hmm. Jadi jangan itu, hyperventilation maksudnya. Efeknya kan itu keluarin Hmm. itunya banyak gitu loh. Ya udah, jadi gue nggak pernah minta ngatur nafas. Gue minta dia secara sengaja tenggelam dalam nafasnya yang memburu itu. Lama-lama reda sendiri. Sederhana. Lama-lama reda sendiri. Itu nggak pernah gagal gue. Seingat gue nggak pernah gagal. Bener. Caranya gimana, Mas? Hah? Ya Ngebilangin ke itu. klinik gimana? Kayak tadi, apa namanya? Kamu fokus ke nafas kamu dulu deh. Ikutin aja dulu, kalau itu memburu biarin aja, kalau nafasnya kamu cepet ikutin aja, jangan coba dilambatin, gak apa-apa, ikutin pelan-pelan, kalau memburu udah gitu doang. Nah kalau kamu udah bisa ngikutin nafas kamu, nah baru nih, kalau dia udah bisa nyadarin nafasnya, udah nangkep kalau bahasa gua, coba sekarang pelan-pelan kamu pelanin,
Udah, beneran, nggak sampai 10 menit juga kelar. No, 10 menit kelamaan malah. 5 menit juga beres gitu. Oke, gue cuma minta dia apa namanya? Napas udah gitu doang. Gitu ya. Ini tips buat teman-teman juga nih. Bisa dicoba deh. Gue kan orangnya eksperimental ya. Jadi tes aja, lebih enak apa namanya? Teman-teman ngatur nafas menggunakan teknik nafas tertentu, teknik relaksasi tertentu, atau coba mindful aja sama nafasnya gitu. Kalau gue yang kedua. Tapi itu satu insight yang baru juga bagi gue dan memang logis juga sih sebenarnya, karena ibaratnya ya kalau daripada kita apa namanya ngelawan arus yang lagi deres-deresnya gitu, ntar Ya. lama-lama kita hanyut gitu aja kan ya. Lebih baik kita coba ya ikutin aja arusnya pelan-pelan gitu kan. Suatu saat pun nanti arusnya itu kan selalu deras kan. Nantinya dia akan jadi kayak tenang di satu saat gitu kan. Ya sama sih kayak gitu ya. Tapi ya emang bener sih. Pokoknya gue juga kayak logis juga gitu. Yang penting kan adalah bagaimana kita menyadari, ya kan, menyadari nafas itu gitu. Dan dengan nafas itu kita nge-anchor gitu kan, ngejangkain itu dulu. Dan ketika itu terjadi, baru deh nanti bisa diatur gitu. Daripada dari awal lagi memburu gitu, hyperventilate gitu, terus kita paksa gitu kan pasti akan, kebanyakan memang pasti kesusahan sih. Seringkali soalnya gue nemu kayak gitu kan, kalau misalnya pasien lagi kayak gitu-gitu kan, terus coba atur nafas gitu. Iya. gue untuk kalimat klasik, atur nafas. Gitu-gitu kan. Tarik nafas dalam. Susah sama gitu-gitu loh. Tapi iya sih, lo membuat gue terinspirasi untuk mencoba hal tersebut sih. Ketika memang kayak gitu sih. Yang penting kan menyadari dulu. Iya, dan tadi lo ngasih analogi yang bagus. Ini harusnya lagi deres, tapi lo lawan. Ya gak bisa, gila. Gak bisa. Ngomong-ngomong takut kelewatan nih. Jadi tadi Mas Tamki Utama nanya, pulih itu seperti apa sih? Lo mau jelasin nggak? Kan kita dalam konteks kesehatan mental, kesehatan jiwa nyebutnya nggak sembuh ya, tapi pulih. Wah, kenapa pulih? Emang nggak bisa sembuh? Ya kan, nggak bisa cured. Apa sih bahasa Inggrisnya? Cured ya? Recover. Gimana menurut lo? Pada gangguan mental itu kita tuh mengenal istilahnya tuh recovery atau recover, bukan pulih, jadi bukan cured atau healed gitu kan. Yang ibaratnya kalau di bahasa Indonesia adalah sembuh gitu kan. Kenapa? Pertama, kita harus mengetahui dulu bahwa definisi dari gangguan mental itu adalah gangguan atau perubahan baik perasaan, pikiran ataupun perilaku yang membuat seseorang itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Ya kan? Ya di sesi-sesi elaborasi sebelumnya kita udah sering dengar, maksudnya kalau lagi sedih tapi tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, ya itu sedih biasa gitu. Maksudnya nggak masalah. Ya sedih itu adalah itu membuat kita manusia gitu, manusiawi gitu. Seorang tuh sedih gitu. Bukan berarti kita sedih sedikit langsung dibilang depresi gitu kan. Kita bahagia sedikit langsung dibilang manik, bipolar gitu kan. Atau kita ngerasa aneh sedikit langsung dibilang schizofren atau borderline yang sekarang lagi hits gitu kan. Nah itu nggak kayak gitu loh. Tapi harus ada kategori yang namanya impairment atau hendaya itu tadi gitu. Yakni ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari lah paling mudah, ataupun baik bersosialisasi dengan orang lain, terus bekerja, terus merapat diri yang paling sederhana, dan lain sebagainya. Nah, untuk dikatakan untuk oleh itu tujuan dari si gangguan mental ini tadi adalah pulih, yakni setidaknya minimal orang tersebut yang memang sudah mengalami gangguan mental itu bisa kembali melaksanakan aktivitasnya sehari-hari gitu, atau fungsi hidupnya seperti sebelum dia mengalami gangguan mental gitu. Misalkan seorang yang tadinya mengalami cemas nih, dia cemas sampai dia nggak bisa masuk kerja, nggak bisa melakukan kerjanya atau apa segala macam. Nah, ketika dia sudah mencari upaya terapi apapun itu, nah diharapkan kan dia bisa kerja lagi gitu. Jadi dengan hal tersebut ya dia bisa disebut pulih gitu. Kalau yang gue tahu sih seperti itu. Menurut lo gimana, Mas? Benar. Gue nambahin dari ini aja, penyembuhannya, pemulihannya bidang adiksi, ya kan? Nah, kalau anak-anak teman gue ada psikolog yang kerja di adiksi, itu kencang banget bilangnya pulih. Maka adiksi itu dianggap
penyakit kronis. Kalau kronis artinya kambuhan. Kalau kambuhan artinya lo stabil nih, lo aman-aman aja gitu kan. Tapi suatu saat bisa kambuh lagi, bisa relapse. Bukan. Nah, bagaimana relapse bisa terjadi? Ya sederhana, satu, lo nggak minum obat. Kalau memang mengharuskan minum obat gitu ya, let's say schizofren, adiksi. Nah, kedua, ya lo nyemplung lagi dalam lingkungan yang bikin lo ke-trigger gitu kan. Nah, maka dalam perspektif holistik kalau begitu, kadang-kadang kita tuh gitu ya, gimana mas caranya biar saya nggak marah sama pasangan? Oh iya, yang terjadi sebelumnya apa mbak? Iya, soalnya saya lihat foto-foto dia sama teman-temannya sama mantannya. Ya elah, kan maksudnya dia membuat dirinya stres sendiri, iya kan? Terus lempar lah nanya, mbak emangnya kenapa harus lihat? Iya, soalnya saya mau tahu lah. Terus kalau tahu, bagusan tahu apa enggak? Bagusan enggak, tapi saya mau tahu. Kalau tahu apa yang terjadi, saya marah. Kan gitu ya. Nah, makanya di narasi kayak gitu kan. Tanpa sadar sebenarnya kita mengambil tindakan berperilaku. Nah, yang membuat kita stres sendiri. Atau dalam konteks sehat fisik gitu kan, yaitu ngundang bikin kita kena virus gitu loh, keluar nggak pakai masker ya kan lu, ya kan kalau lo ini mah kalau lo kena covid ya lu soalnya lo nya nggak patuh kan gitu kan. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita juga berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental gitu. Tapi ada kecenderungan nggak sih mas manusia tuh seperti itu sebenarnya? Bener, Nggak, nah gua makanya Alan, diri gue sendiri ya. Ini gue malah jadi sesi sama lo. Ya. nggak apa-apa. Gue juga sesinya mau cerita sama lo. Karena kan kayak apa ya? Ya kayak gitu. Gue terkait dengan yang tadi itu ya. Gue jadi teringat sama salah satu pasangan artis gitu kan yang ngomong, istrinya artis ini tuh ngomong kayak, ya gue nggak pernah mau penasaran ngecekin handphone suami gue gitu loh. Karena dia bilang, untuk apa gitu ngecekin kayak gitu, daripada nanti gue ngecekin terus gue malah bertanya-tanya macam-macam segala macam gitu kan, yang ngebuat gue malah stres sendiri. Ya lebih baik gue nggak usah ngecekin apa-apalah gitu. Ya udah biarin aja gitu. Ya gue percaya aja sama suami gue gitu. Misalkan kayak gitu. Dan itu kayak ngebuat gue kayak, ya juga sih. Dan yang tadi lo bilang, kadang kita tuh nyari stresor kita sendiri gitu loh. Ngebuat stresor kita sendiri kadang. Meskipun memang ada juga sih yang stresornya tuh dapat dari luar ya, misalkan kayak kondisi pekerjaan nggak mendukung, kondisi keluarga yang nggak mendukung dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang beberapa orang juga ada yang suka cari stresor sendiri gitu ya. Tadi contohnya kayak gitu. Tadi gue nanya, emang bukannya memang kita tuh seringnya kayak gitu ya? Emang kita apaan? Ya kadang seringkali kayak punya tendensi untuk mencari stresor, menggali stresor kita sendiri, gimana ya? Iya, menurut gue ya. Gitu. Iya, lalu pertanyaannya kenapa kan? Kalau gue punya istilah trauma bond, tapi mari singkirkan itu dulu. Kenapa kalau gitu? Lo nyari masalah buat diri lo sendiri. No, bahkan gue lah. Servernya bahkan gue gitu kan. Kenapa kita menjerumuskan diri kita sendiri dalam situasi yang membuat kita relapse stres kan gitu pertanyaannya. Kenapa? Apakah tak tertahankan? Itu pasti butuh analisis lebih dalam lagi nggak sih? Oh iya. Mungkin ada terkait masa lalu kita yang memang membuat kepribadian ataupun karakter kita yang suka kayak gitu dan sebagainya gitu nggak sih mas? Dan tiap orang pasti beda-beda kan historinya gitu. Benar-benar. Iya, menurut gue itu. Gue punya satu cerita ini dari buku ya. Kita tuh aturan mau ngomongin ini tahu teknik terapi itu biarin deh. Gue selesai satuin dulu ya. Ini jadi ngomongin. Nggak apa-apa kan aturan gini asik. Ini untuk menjawab itu ya respon lo ya. Jadi ini cerita seorang perempuan dia WPS. Teman-teman ngomong-ngomong WPS itu istilah yang lebih halus ya untuk menyebut PSK, wanita pekerja seks, WPS. Ingat-ingat. Nah, perempuan ini dia dari kecil itu mendapatkan kekerasan fisik dan seksual, dari bapak kandung, gitu ya. Gitu aja ceritanya. Nah, terus ya udah fast forward pas dia dewasa dia jadi WPS. Nah, yang menariknya dia tuh jadi WPS dia suka mainan BDSM, adalah bondage, disiplin, sadomasokis.
Itu kayak gimana sih yang cambuk-cambuk tuh loh teman-teman? Kali-kali nggak tahu. Grey apa tuh apa? 50 Shades of Grey ya gitu. Cambuk-cambuk gua. Iya kan? Bisa gitu kan? Dia gayanya gitu tuh kayak gitu, cambuk-cambuk. Nah, anyhow, dia suka mainannya BDSM. Nah, yang menarik lagi perempuan ini dia ngambil posisinya si sadis, dominatrix gitu. Jadi yang dominan gitu ya. Nah, ya udah analisanya ya kira-kira begini. Dulu kan dia tidak berdaya ya ketika mendapatkan kekerasan fisik dan seksual dari laki-laki, ya kan? Nah, sekarang nih analisanya gini nih, dia akhirnya membuat apa ya, situasi reka ulang gitu. Mirip kan, kejadian dulu kekerasan fisik seksual, sekarang aktivitas seksual, ya kan? Nah, itu satu. Kedua, tapi sekarang, nah posisinya gantian, bukan dia yang tidak berdaya kayak dulu, tapi dia yang dominan, megang kuasa, megang kontrol. Jadi kalau begitu, situasi itu mungkin menjadi solusi bagi dia untuk sembuh dari traumanya. Nah, artinya apa coba? Mungkin tanpa sadar kita memang entah gimana otak kita, badan kita, bawah sadar kita gitu kan, membawa kita pada situasi yang serupa kejadian trauma dulu. Nah, otak kan tugasnya nyari solusi, nyari jalan keluar gitu kan. Tapi untuk adanya jalan keluar, untuk adanya solusi, kan harus ada masalah dulu. Ya udah, maka kita menciptakan masalah biar ada solusi. Ini serius gue. Ya ada teorinya, ini beneran. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang nyakitin diri sendiri itu ya adalah upaya-upaya untuk reka ulang, sembuh dari emosi lalu gitu. Luka-luka batin. Tapi tolong yang tadi itu jangan stereotipkan ya. Makanya jangan nanti teman-teman tuh pada ngerasa PPS tuh harus karena dulu siksa oleh ayahnya apa gitu-gitu. Tolong enggak gitu. Jadi setiap kali kasus orang spesifik. Iya betul. Setiap orang tuh unik ya dengan background masa lalunya. Kita nggak akan ada yang tahu gitu di belakangnya. Makanya kenapa kalau gangguan mental itu kita juga tetap harus gali lagi gitu. Nggak bisa seorang yang schizofren pasti belakangnya kayak gini. Orang yang cemas pasti belakangnya kayak gini. Enggak gitu. Jadi tetap setiap orang tuh unik gitu. Jadi jangan sampai kita nge-stereotyping kayak gitu ya gitu. Tapi tadi bener sih kata yang tadi bilang, maksudnya itu terkait juga dengan yang tadi kita perilaku kita mencari permasalahan, kita ya mencari masalah gitu, supaya kita bisa melatih untuk lari dari masalah ya, bukan lari sih, mengatasi masalah yang mungkin dulu masih jadi PR buat kita gitu kali ya Mas ya. Tuh, jadi PR. Makanya gue selalu bilang tentang hidup berkesadaran kan, karena lo harus sadar adanya pola berulang gitu. Kalau lo nggak nyadar ada pola-pola berulang itu, kalau lo nggak nyadar ada emosi-emosi yang sebenarnya sama dengan emosi masa lalu, pikiran-pikiran masa lalu, ya lo ikut arus, lo hanyut lagi, kagak kelar, muter aja, vicious cycle, ya biar keren bahasa Inggris. Gitu. Ya udah, sekarang sembuhnya gimana? Itu juga yang menjadi selalu diulang-ulang terus kan dalam sesi elaborasi gitu. Maksudnya kalau ngomongin trauma, kalau ngomongin segala macam soal gangguan mental tuh pasti intinya yang pertama tuh kesadaran dulu gitu. Sadar kalau hal itu tuh hal itu ada gitu, dan bukan suatu hal yang bisa dilewatkan, bisa dipendam atau bisa dibuat kabur gitu kan. Itu kan sering banget kan sesi-sesi kita sebelumnya tuh kan ngomongin soal itu gitu loh. Kemudian tuh kita sadar dulu ini tuh ada gitu, dan ini nggak beres gitu. Ya kan? Dan kita baru bisa melakukan berbagai macam upaya pertolongan atau hal-hal lain yang memang bisa meredakan hal tersebut. Nah, apa aja? Nah, kita udah back on track nih. Apa aja? Bagus ya, bridgingnya bagus ya. Introduction-nya tuh sampai setengah jam sendiri. Ya Allah. Gue rewind dikit dah. Tahu nggak lo, benernya kita tuh paling nggak gue tuh belum pernah tuh ngomongin bener-bener trauma sebenarnya di elaborasi. Karena kapan-kapan, ya kan? Coba aja lihat. Belum pernah ngomongin trauma bener-bener trauma gitu, kayak iyalah. Iya sih. Icip-icip soal trauma ya. Iya kan belum. Itu tuh bagian gue sih. udah ngambil topik aja. Iya, caranya gimana?
Back to topic. Mungkin nanti satu saat di sebulan gitu kan nanti kita akan ngambil temanya soal trauma, Mas. Bisa, Mas. Iya, iya. Lihat bulan apa yang bagus. Oke. Teknik-tekniknya apa aja nih, Mas? Maksudnya cara-caranya supaya menuju kepulihan. Kan banyak jalan menuju pulih gitu kan. Iya. Nah, apa aja sih, Mas, sebenarnya? Mungkin Ya, lo dulu. iya, gue mau bikin rapih dulu deh. Sebelum nyebut PAK ya, teknik-teknik holistik ya. Kalau di psikologi sendiri, menurut gue urutannya itu 1 psikoedukasi, gitu. 2 konseling, 3 psikoterapi. Nah, yang orang-orang nggak tahu, mereka langsung ngincer terapi kan. Which is orang-orang yang datang ke gue langsung mau psikoterapi gitu kan. Cuman buat teman-teman tahu, ada masalah yang selesai dengan hanya memberikan informasi, ya kan? Lo ngasih informasi dia paham, lalu langsung insight sendiri beres urusan itu teman-teman. Jadi jangan mikir ribet dulu, nggak semua harus diterapi kan gitu, ya kan? Maka nomor 1 yang minimal bisa kita lakukan sebagai apa tuh sama teman gitu ya. Kalau ada teman yang ini kasih informasi dulu, psikoedukasi kita nyebutnya ya, edukasi lah gitu, kasih informasi. Nah kedua, kalau masih informasi kayak masih ngeyel gitu, enggak, gue nggak ada apa-apa sama gue kayak gitu lah. Ya udah baru kita tingkatin ke konseling. Nah konseling, gue mau ngomong gini nih, tidak jarang gue mendengar klien gue atau orang lah berkata, elah ngapain sih ke psikolog, cuma ngomong kayak gitu dong, bisa aja gue ngomong ke temen atau sama aja kayak mending gue ngomong sama ini abang warkop, buset, sama aja gitu, ikan. Nah, klien gue tadi pagi memberikan gue insight ya, kenapa ada komentar seperti ini gitu. Jadi mungkin ada psikolog yang tipe konselingnya itu dengerin doang, gitu. Ngelempar sedikit gitu. Maka memang kesannya tuh ya udah curhat biasa, gitu ya. Nah, konseling kan kalau kita mau breakdown, konseling itu kan terdiri dari micro skill, ya kan? Micro skill. Nomor 1 active listening, ya kan? Jadi memang di konseling itu yang kencengnya mendengarkan. Maka kesannya kayak sekedar curhat, kesannya loh ya, gitu. Nah makanya nih buat teman-teman juga nih, nggak ketahuan apa ya bahasa gue ya, nggak ketahuan skillnya si psikolog gitu kan, atau sesinya bakal berkembang jadi bagus di sesi 1, iya kan? Orang-orang kan berhenti di sesi 1 ya, ketika dapat kesan gak enak gitu kan. Nah gue suka bilang sama klien gue, jangan, paling nggak 2-3 sesi lah kata gue. Nah sesi 1 mah nggak ketahuan, kenapa? Nah nih logikanya gini nih, kalau ke psikolog gitu kan apa ya, beda sama ke dokter deh. Kalau ke dokter lo ada cek fisik gitu kan, nimbang berat badan, lingkar perut tinggi gitu kan. Tapi kalau ke psikolog ya kan, apalagi kalau memang tujuannya memang untuk terapi gitu, asesmennya kan cuman kayak riwayat hidup gitu ya, sama simptom-simptom udah. Artinya apa coba, di sesi pertama itu sekalian asesmen sambil jalan gitu. Ini yang orang-orang nggak tahu sebenarnya. Jadi di sesi pertama itu sebenarnya lebih banyak si psikolog itu kayak lihat gambaran masalahnya, oh gini gitu loh. Maka memang kesannya di sesi pertama belum ngapa-ngapain. Kesannya memang belum ngapa-ngapain. Nih, klarifikasi dari gua. Nah, lalu konseling gitu kan. Jadi anak S1 psikologi biasanya ada soal gini di UTS di UAS. Bedanya konseling sama psikoterapi apaan? Gitu kan. Gitu ya. Nah, iya, paling gampang sebenarnya kalau kita bicara konseling, maka kita bicara ngomongin masalah sehari-hari. Jadi masalah yang present gitu, present time lah. Artinya diarahkannya biasanya di solution focus gitu. Jadi yang dibenerin itu perilaku, meningkatkan pemahaman, wawasan, dan benerin perilaku gitu. Olah emosinya minimal gitu. Nah jadi tentang present time. Nah kalau kita bicara psikoterapi, umumnya psikoterapi itu ngolah emosi dan ngerjain masa lalu. Jadi beda orientasi waktu itu dulu. Nah ada hal-hal yang nggak bisa dikelarin dengan hanya ngobrol. Konseling kan ngobrol ya. Walaupun sebenarnya most of psychotherapy itu talk therapy sih sebenarnya, gitu kan. Tapi singkat kata, ada hal-hal yang nggak bisa dikelarin doang dengan cuman ngomongin masa sekarang kayak gitu. Dengan cuman lo poles perilaku doang nggak bisa gitu. Dengan cara lo belajar coping, cara ngelola stres nggak cukup. Maka timbullah psikoterapi, penyembuhan yang lebih dalam
gitu. Nah, psikoterapi sendiri banyak banget tekniknya. Banyak banget. Banyak banget. Tapi mungkin apa ya? Gue sharing yang paling populer kali ya. CBT gitu kan. Cognitive Behavior Therapy. Psikologi kan aliran ya, aliran psikodinamik, ada Freud, aliran behavior, humanistik gitu kan. Nah, konseling itu biasanya mengacunya sama humanistik, Carl Rogers. Walaupun sebenarnya ada konseling adiksi, konseling perilaku ya turunannya juga banyak gitu. Tapi biasanya kalau orang bilang konseling mengacunya ke humanistik, Rogers. Ya kalau yang anak psikologi mungkin tahu. Anyhow, psikoterapi. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwa psikoterapi kan macam-macam, dan baiknya sih menurut gua nih ya, hak kita sebagai klien, pasien, konsumen, tanya psikolognya itu bisa teknik apa. Itu penting tahu. Nah, ini cerita nih. Zaman dulu CBT itu tahun 70 mungkin ya. Jadi itu tuh kelak gitu tahun 70. Nah, di luar negeri ada masa di mana si asuransi nih mengharuskan psikolognya menggunakan CBT. Kalau nggak diklaim. Karena zaman-zaman sebelum tahun 70 ke bawah 20 gitu ya. Kan psikoanalisa, udah semuanya di psikoanalisa aja. Kan psikodinamik, teknik Freud gitu kan. Nah, kelamaan. Seminggu bisa 5 kali, 2 jam. Parah loh, sesinya banyak loh, panjang. Gitu. 2 tahun enggak juga, belum beres. Nah, lalu muncullah CBT nih yang dianggap penelitian lebih bagus, ilmiah gitu kan, empirik banget. Sesinya singkat, let's say fobia 3-4 sesi cukup gitu ya. Jadi ada rada politis sih, dan asuransi gila mau lama-lama, maka pakailah CBT. Gitu. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.